Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung ke channel saya. Sekarang saya akan membahas tanah dasar. Tanah dasar, lapisan tanah dasar pada perkerasan lentur, perkerasan jalan adalah lapisan tanah yang berfungsi sebagai tempat perletakan lapis perkerasan dan mendukung konstruksi perkerasan jalan di atasnya. Lapisan tanah dasar dapat berupa tanah asli yang dipadatkan jika tanah aslinya baik, atau tanah urukan yang didatangkan dari tempat lain, atau tanah yang distabilisasi dengan semen atau yang lain-lainnya. Ditinjau dari penyiapan tanah dasar, maka lapisan tanah dasar dapat buat sebagai berikut. Yang pertama, lapisan tanah dasar yang berdasar dari tanah galian. Kedua, lapisan tanah dasar tanah urugan. Tiga, lapisan tanah dasar tanah asli. Tanah dasar pada galian. Jika tanah dasar terletak pada daerah galian, maka hal penting yang harus diperhatikan adalah drainase dan stabilitas lerengnya. Hal ini karena pada lokasi tersebut arah aliran air turun mengarah pada struktur perkerasan dan muka air tanah lebih mendekati dasar dari perkerasan. Seringkali pada daerah ini diperlukan perkuatan lereng yang berada di dekat perkerasan. Analisis stabilitas lereng merupakan perancangan yang terpisah dari perancangan perkerasannya sendiri. Kemungkinan terjadi longsoran lebih besar di daerah galian daripada timbunan. Hal ini karena area galian rembesan air akan menuju lereng. Penanganan drainase di daerah galian ditinjau dari stabilitas lereng juga menjadi sangat penting. Masalah yang timbul pada daerah galian adalah pelaksanaan penggaliannya. Kesulitan penggalian dapat diantisipasi dengan melakukan survei tanah detail di area galian. Survei tanah dapat membantu tiga hal, yaitu: 1. Macam tanah yang ditemui saat penggalian dapat diidentifikasi. Dengan demikian, memungkinkan untuk menentukan cara penggalian yang cocok. Kedua, dengan diketahui macam tanah, maka dapat ditentukan kemiringan lereng yang sesuai. Dalam praktik, sering kenampakan macam tanah yang tidak diharapkan muncul, sehingga terpaksa harus dilakukan perubahan bentuk galian yang telah ditentukan. 3. Elevasi muka air tanah dapat diketahui, sehingga akan membantu dalam perancangan penanganan drainase. Tanah dasar pada timbunan. Pada daerah timbunan, umumnya material urugan dipadatkan dengan tingkat kepadatan tertentu sehingga diperoleh daya dukung tanah dasar yang cukup tinggi. Masalah drainase dan muka air tanah menjadi tidak begitu penting untuk perkerasan yang berada di daerah timbunan. Namun, masalah erosi lereng dan infiltrasi air hujan pada kondisi jangka panjang sering memerlukan perhatian khusus. Hal penting untuk perkerasan yang terletak pada timbunan adalah masalah stabilisasi lereng dan penurunan oleh akibat kompresi timbunannya sendiri maupun oleh konsolidasi tanah fondasi di bawah timbunan yang lunak.
Analisis stabilitas timbunan dilakukan secara terpisah dengan perancangan struktur perkerasan. Bila perkerasan terletak pada timbunan, maka tanah dasar adalah tanah yang diambil dari tempat pengambilan bahan timbunan yang dipadatkan. Perkerasan jalan bila dibangun di atas timbunan, maka timbunan harus mempunyai lereng stabil dan tidak mengalami penurunan yang berlebihan. Bila lereng timbunan longsor, maka akan berakibat seluruh ruas jalan terpotong oleh kelongsoran tersebut tidak dapat dilalui kendaraan lokal. Penurunan timbunan yang berlebihan menyebabkan bagian tengah melengkung ke bawah yang berakibat timbulnya retak memanjang di sepanjang perkerasan. Penurunan timbunan adalah hasil dari 1. Kompresi tanah timbunannya sendiri. 2. Konsolidasi tanah atau penurunan dari pondasi timbunan. Kompresi tanah timbunan disebabkan oleh keluarnya udara dari rongga pori tanah oleh akibat beban perkerasan jalan dan berat sendiri lapisan tanah timbunan yang tinggi. Kompresi timbunan ini dapat direduksi dengan pemadatan yang baik saat pembangunan. Hal yang sangat penting adalah mencegah adanya penurunan tak seragam yang terjadi pada waktu pendek, karena dapat mengakibatkan kerusakan perkerasan jalan, terutama pada perkerasan beton. Penurunan tak seragam sangat sering terjadi pada tempat-tempat di mana terdapat perubahan mendadak tinggi timbunan. Contohnya di dekat jembatan layang, atau di mana pemadatan timbunan sangat sulit, seperti di bagian pangkal jembatan. Dari uraian di atas, maka pemadatan material timbunan sangat penting dalam pekerjaan timbunan. Pemadatan yang baik sangat dianjurkan karena mereduksi penurunan akibat kompresi timbunan sendiri, menambah stabilitas lereng timbunan. 3. Mereduksi kecenderungan tanah timbunan dalam menyerap air. Timbunan memerlukan pondasi yang stabil seperti halnya bangunan-bangunan yang lain. Jika tanah di bawah timbunan berupa gambut atau lempung lunak, berat dari timbunan menyebabkan penurunan akibat konsolidasi tanah. Untuk menghindari masalah ini, maka saat pembangunan timbunan, penurunan konsolidasi dipercepat agar gerakan penurunan tanah selesai sebelum dilakukannya pembangunan perkerasan jalan. Hal ini umumnya dapat dilakukan dengan pemasangan drainase vertikal di dalam tanah lunak. Untuk memperkecil melengkungnya badan timbunan akibat penurunan, maka salah satu usahanya adalah dengan memperkaku badan timbunan agar penurunannya mendekati seragam sehingga tidak merusak perkerasan. Tanah dasar pada tanah asli. Bila perkerasan jalan terletak di permukaan tanah asli, maka umumnya tidak ada masalah penurunan akibat beban perkerasan, kecuali jika tanahnya sangat lunak. Namun, bila tanah asli tidak memenuhi syarat daya dukung, maka harus dilakukan perbaikan tanah atau penggantian tanah. Dalam beberapa kasus, bila permukaan tanah asli yang berfungsi sebagai tanah dasar daya dukungnya kurang, maka dapat dilakukan pemadatan untuk menambah daya dukungnya. Namun, jika setelah dipadatkan nilai daya dukung tidak tercapai, maka dapat dilakukan penggantian tanah, perbaikan atau stabilisasi tanah. Tebal perbaikan tanah disesuaikan dengan persyaratan tanah dasar.
Untuk tanah dasar pada tanah asli, kondisi lapisan tanah ditentukan dari penyelidikan tanah. Sifat-sifat tanah dasar yang dibutuhkan untuk perancangan diambilkan dari hasil pengujian tanah pada kondisi di tempat atau setelah dipadatkan. Jika tanah tersebut harus ditingkatkan lebih dulu kepadatannya. Oke, sekian teman-teman pembahasan tanah dasar dan jenis-jenis tanah dasar pada perkerasan jalan. Jadi kesimpulannya, ada 3 jenis atau klasifikasi tanah dasar, itu tanah asli, ada tanah timbunan atau rugan, atau tanah galian. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar semangat terus untuk membuat video untuk teman-teman. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.